Shalom saudaraku yang terkasih, tema Bina Iman kali ini adalah harta yang sangat berharga. Hidup bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Apa sih yang sebenarnya diperjuangkan orang-orang saat ini dalam hidup? Pasti sebuah kebahagiaan. Persoalannya, kebahagiaan macam apa yang diperjuangkan? Harta, kekuasaan, lawan jenis, atau yang lainnya? Shalom, Bapak Ibu yang saudara-saudaraku yang baik, semoga hari ini kita menyongsong hari baru dengan mengucap syukur kepada Allah, karena Dialah kita dan keluarga kita masih diberi nafas kehidupan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Mari kita baca dalam 1 Timotius 1 ayat 1-2. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudaraku, kita tahu di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama kali? Ya, di sebuah perkawinan. Apakah maknanya? Yesus membuat air menjadi anggur di sebuah perkawinan di Kana. Tentu momen itu diambil karena ada pesan penting yang perlu disampaikan, yaitu kekuatan sebuah hubungan keluarga. Nah, bagaimanapun keluarga adalah lingkungan pertama manusia diperkenalkan dengan kehidupan. Timotius sebagai rekan kerja Rasul Paulus lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang baik dan mengasihi Tuhan. Ia mempunyai ibu dan nenek yang mengasihinya dengan cinta kasih dan pengetahuan Alkitab. Tidak heran Timotius mampu menjadi kawan dan mitra pelayanan yang setia bagi Rasul Paulus. Nah, hubungan keduanya ini sangat dekat dan spesial. Eunike, ibu Timotius, dan Lois, nenek Timotius, adalah dua perempuan yang menjadi sosok penting dalam keluarga. Keduanya mencetak kepribadian dan watak Timotius sehingga Timotius menjadi sebagai sosok yang dilimpahi pujian oleh Rasul Paulus. Saudaraku, kini membangun keluarga yang ideal sungguh merupakan panggilan yang sangat patut diperhatikan. Tantangan makin besar, keutuhan keluarga sungguh sangat diuji. Sekarang ini tingkat perceraian makin tinggi, saudaraku. Perceraian sudah dianggap hal yang biasa. Dulu dikenal istilah kenakalan anak-anak. Nah, kini dikenal juga istilah kenakalan orang tua. Artinya bahwa suasana keluarga yang hambar dan kehilangan semangat cinta perlu mendapat perhatian kita. Nah, ini ada sebuah kisah singkat dan kisah nyata, saudara. Saya sebut saja dengan namanya Pak Tobat. Nah, Pak Tobat ini awalnya adalah seorang laki-laki yang baik dan yang bertanggung jawab dengan keluarga. Tetapi karena pergaulannya yang salah, dia terjerat jadi dengan judi, perselingkuhan, dan mabuk-mabukan. Sampai anak istrinya menjadi korban dan tidak terurus. Hal ini menimbulkan dendam pada anak-anaknya yang melihat ayahnya sebagai orang yang memberikan penderitaan bagi keluarganya. Maka setelah Pak Tobat ini bangkrut dan balik pulang kepada anak istrinya, maka yang awalnya diterima, tetapi kemudian akhirnya diusir pergi oleh anak-anaknya. Tetapi sang istri yang tahu bahwa suaminya ini sudah mau bertobat, segera membela dan menyuruh anak-anaknya dan minta maaf kepada bapaknya. Tetapi tentu saja anak-anaknya ini menolak. Maka sang ibu berkata kepada anak-anaknya, kalau mereka tidak mau minta maaf, maka ia akan ikut pergi dengan suaminya ini. Nah, akhirnya anak-anak ini bisa memaafkan bapaknya tersebut karena hati seorang ibu yang baik. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, Pak Tobat akhirnya dapat kembali mengusahakan hidupnya dengan baik dan perekonomiannya juga semakin membaik dan sukses. Nah, kalau dulu dia tidak segan untuk akan menceraikan istrinya ketika marah-marah, maka sekarang justru terbalik. Dia lebih sangat takut kehilangan istrinya ketika menyadari bahwa ternyata harta terbaik yang ia miliki adalah istri dan anak-anaknya. Mari kita bangun terus keluarga kita jaga, kita rawat sebaik mungkin. Sebab dari sanalah kebaikan Tuhan itu mengalir. Dari sanalah kesetiaan iman itu dilahirkan. Dan dari sanalah juga pendidikan manusia unggul itu diadakan.
Tuhan memberkati keluarga kita. Maka mari kita berjalan bersama Tuhan dan keluarga, berjalan bersamanya dan menikmati kasih, cinta kasih keluarga. Kini dan kelak kita akan memetik arti hidup yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kehangatan, ketenangan dan sejahtera. Kita berdoa kiranya Tuhan menyertai kita melangkah menjalani hidup ini dan keluarga. Kita belajar tetap setia menjadi murid Tuhan. Tuhan yang mendatangkan sejahtera dan hidup tenang serta damai bersama keluarga. Kita bawa selalu dalam doa kehidupan keluarga kita, kiranya Tuhan memberkati persekutuan keluarga kita hari ini. Semoga mengeratkan ikatan selalu dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga yang lain. Tuhan melindungi seluruh keluarga dan teman-teman dan segala kegiatan kita hari ini menjadi saluran sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.